dengan penuh integritas. Oleh karena itu, kami membuat komitmen nyata ORI dalam respon dinamika yang ada menindaklanjuti kasus hukum yang tengah dihadapi oleh Bapak Heri Susanto. Lembaga secara resmi telah membentuk majelis etik yang telah ditetapkan melalui keputusan Ketua ORI nomor 73 tahun 2026 tentang pembentukan majelis etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Saudara Heri Susanto. Keputusan pembentukan majelis etik ini diambil dalam rapat pleno pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan peraturan ORI nomor 40 tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku insan ombudsman. Langkah ini merupakan manifestasi dan tekad kuat kami untuk terus menegakkan kode etik, kode perilaku bagi seluruh insan ombudsman tanpa terkecuali. Harapan kami, kehadiran dari tokoh-tokoh bangsa ini yang memiliki reputasi dan integritas tinggi di dalam majelis etik menjadi jaminan dalam proses penegakan etik yang dilakukan secara independen, objektif, dan transparan. Pada saat ini juga kami memastikan bahwa seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya dan komitmen pada pelayanan publik yang bersih, adil, berintegritas tidak akan pernah surut oleh peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh salah satu pimpinan kami. Kepada rekan-rekan media, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan berharap melalui konferensi pers ini informasi mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh majelis etik dapat tersampaikan kepada publik secara akurat sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Akhir kata, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak bagaimana penyampaian dari majelis etik ORI yang ada ini. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami bertiga ditambah dua dari dalam memutus hal yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Ombudsman, dan kami baru mengadakan pertemuan tadi masing-masing dapat SK bagaimana saya kemudian Profesor Siti Zuhro tambah dua dari dalam. Jadi ada 3 dari luar, 2 dari dalam. Seperti kebiasaan majelis dan dewan kehormatan di mana-mana ada unsur luar, ada unsur dalam. Dan biasanya untuk menjaga independensi unsur luar lebih banyak. Nah, maka sekarang kita berlima, 3 dari luar, 2 dari dalam. Pentingnya unsur dalam karena ini menyangkut masalah internal. Pemeriksaan sebagian nanti harus dilakukan secara tertutup karena menyangkut soal aib yang bersifat privat. Tetapi dalam proses pemeriksaan tidak tertutup kemungkinan karena menyangkut kepentingan publik, proses pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka meskipun tidak terbuka dalam arti tidak terkendali begitu, tapi maksudnya tidak perlu semuanya dirahasiakan karena masalah ini sudah menjadi urusan publik. Semua orang sudah ngomongin di Twitter, semua orang sudah membicarakannya di berbagai sosial. Maka kita harus lihat ini urusan jabatan publik, tapi di dalamnya ada masalah ada nanti hal-hal yang kita harus
tujuannya tidak lain, kami diminta ini untuk mengembalikan kasus public trust, kepercayaan publik yang pasti menurun karena ketua terkena kasus pidana. Nah, karena itu lembaga Polri yang sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh. Sehingga kalau ketuanya bermasalah, ya segera kita harus pulihkan. Jadi kami mohon dukungan bantuan saudara-saudara media untuk memulihkan kepercayaan. Jadi institusi Polri jangan hanya tergantung pada unit satu orang. Yang satu orang nanti akan kami selesaikan melalui proses pemeriksaan sebagaimana mestinya. Semua akan kami gunakan lapor, mungkin juga dari kejaksaan, juga misalnya pansel, karena jabatan ketua ini bukan hanya melibatkan Ombudsman, tapi juga presiden yang menetapkan kepres. Sebelumnya ada timsel dan proses seleksi di DPR. Maka saya kira sementara itu aja dulu. Ya, hal-hal yang lainnya kami akan rapat lagi khusus, tapi tertutup, khusus nanti hari Selasa, tapi tertutup. Kita akan mendalami masalahnya ya, dari internal. Oke, saya kira cukup segitu. Terima kasih. Kami buka 3 pertanyaan. Dari mana dan kepada siapa? Selamat sore Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya Hendra Kosa dari TV One ingin menanyakan sejumlah pertanyaan jika diizinkan. Saya sempat baca terkait dengan peraturan Ombudsman Republik Indonesia Pak, nomor 40 tahun 2019 tentang kode etik insan Ombudsman, di mana di pasal 17 memang disampaikan bahwa majelis etik sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya, pasal 16 huruf A, yang bertugas melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukan oleh insan Ombudsman unsur anggota Ombudsman atau sekretaris jenderal, tidak disebutkan ketua di situ, karena untuk ketua sepertinya saya baca di Dewan Etik kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya maksudnya, jadi apakah langkah pembentukan majelis etik Ombudsman ini menunjukkan adanya juga persoalan serius atau semacam dalam tanda kutip alarm di internal Ombudsman Republik Indonesia di luar daripada kasus yang menjerat Pak Heri Susanto, atau memang fokusnya hanya akan pada pemeriksaan kasus Pak Heri Susanto saja? Itu. Lalu yang kedua Pak, izin untuk majelis etik Ombudsman Republik Indonesia ini sendiri nanti outputnya bisa ditegaskan Pak, akan seperti apa ya? Apakah akan dalam bentuk memberikan rekomendasi something atau mungkin bisa sampai melakukan pencopotan jabatan atau pemberhentian secara langsung atau bagaimana? Lalu yang ketiga Pak, mungkin juga penegasan, dan ini mungkin bisa dijawab secara langsung oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sendiri, karena tertangkapnya ketua Ombudsman yang baru seminggu menjabat Pak ini jelas membuat publik mempertanyakan kredibilitas Ombudsman akhir-akhir ini Pak. Jadi apa respon lembaga terhadap opini publik tersebut, dan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik? Apakah membentuk majelis etik Ombudsman ini sudah cukup atau nanti ke depan akan ada langkah-langkah strategis lain? Terima kasih.